depan Kak Vicky. Vicky tengah, Vicky. Vicky depan, Vicky tengah. Ya bang, gimana nih? Gimana sidang hari ini? Ya, alhamdulillah ini sidang perdana akhirnya aku bisa datang langsung Agak keras om. Agak keras. pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kemarin kan aku sidangnya di virtual, sidangnya di dalam rutan Salemba, tapi berkat ya alhamdulillah kebijakan dari Ketua Majelis Perjuangan Keluarga dan kuasa hukum akhirnya aku bisa langsung datang sekarang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tapi tadi udah sempet tegang-tegang nggak sih tapi juga di dalam atau gimana? Ya sih, karena kan memang banyak yang aku mau uraikan ya terwakilkan sama kuasa hukum ya semua. Cuma ada satu statement tadi yang aku uraikan, aku pertanyakan. Terus di saat aku menyampaikan aku jadi kayak flashback ingat kejadian, makanya disampaikan dengan mungkin perasaan yang seperti apa sampai agak terbata dikit di dalam bicaranya gitu. Cuma aku menyampaikan tadi aja gitu, bahwa ya di dalam aku sebagai berkeyakinan muslim, selain kita mematuhi ataupun menunjukkan di atas peraturan dunia ataupun positif negara, aku juga punya aturan ketuhanan yang aku benar-benar tegakkan di dalam hukum syariahnya gitu loh, sesuai tadi surat An-Nisa ayat 34, bahwa sebagai wanita yang soleha adalah ayah yang taat kepada Allah, bertakwa dan menjaga diri saat suaminya tidak ada. Jadi aku tuh hanya berpatokan dari situ. Terus juga dari kategori tiga jenis perzinahan, ada aku bilang ada muhsan, ada ghairi muhsan, dan juga ada zina alam. Itu aja sih ya. Tapi aku terharu juga nih ketika Pak membacakan tentang tadi dibilang perzinahan. Ya, kalau mungkin orang lain kan melihat posisi ini sebagai pengamat. Kalau aku kan pelaku yang memang terjadi sebagai orang yang terlibat langsung di area itu gitu. Dan mereka nggak mungkin sama satu rasa dengan perasaan. Jadi saat menyampaikan berbeda tingkat emosionalnya, tingkat historisnya, psikologinya gitu sih. Lebih ke situ aja lah. Terwakilkan nggak bang? Tadi apa yang dijelaskan oleh saksi ahli? Jadi begini ya, pertama saya mau menjelaskan bahwa saksi ahli bahasa yang tadi yang hadir, pada saat saya tanyakan ada beberapa pertanyaan, misalkan Bapak di situ menyatakan melihat video, diperlihatkan video, melihat nggak? Jawabnya tidak. Kemudian dilihatkan SP3, dilihat nggak? Tidak. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau memang itu yang disampaikan penyidik terkait BAP saksi, karena dia hanya merujuk pada BAP saksi. Nah, ketika saya tanyakan, kalau ternyata konteks hari ini saksi tidak ada yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang bilang botakin. Dari kemarin kita nggak ada yang melihat, ada nggak yang botakin, nggak ada. Terus kemudian ada nggak disuruh telanjang gitu. Kita tanya satu, tidak ada. Yang mendengar itu tidak ada. Yang melihat siapa yang mengucapkan itu juga tidak ada. Wartawan ada 2 yang sudah diperiksa menyatakan tidak tahu. Terus kemudian ART, Bu RT menyatakan juga tidak tahu. Begitu juga dengan tersangka pelapor. Mereka hanya Vicky Aman pun tidak melihat Vicky mengucapkan kalimat apapun. Gitu loh. Oleh karena itu kami yakin bahwa apa yang disampaikan daripada majelis daripada saksi ahli tadi hanya pada konteks kalimat kata, tidak melihat struktur ke belakang kenapa kalimat itu diucapkan, kondisi psikologis seperti apa ketika itu diucapkan. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh pada saksi bahwa bahasa itu tercermin dari kejiwaan yang mengucapkan. Ketika saya tanyakan, tadi dia sempat ragu, Pak, kalau kondisi kejiwaan bahwa itu diucapkan pada seorang istri, kan begitu, yang dilihatnya berada di dalam satu kamar, itu seperti apa? Wajar tidak? Ditanya wajar. Nah, inilah yang kemudian saksi ahli bahasa pun berbimbang membenarkan dalam konteks bahwa bahasa itu wajar saja diucapkan oleh pada saat itu ya, kejadian hari itu dia wajar saja pada seorang
Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalimat-kalimat yang tadi itu, perkata-perkata itu, ada kalimat zina, dia jelaskan tuduhannya adalah sudah pakai baju atau tidak bersenggama. Konteks perzinahannya tidak senggama dan disajikan oleh di BAP pada saat itu adalah tidak pakai baju. Saya tanyakan, Pak, kalau ditanyakannya pada saat tidak pakai baju, kalau ternyata setelah itu pakai baju gimana? Apakah terjadi perzinahan? Apakah tuduhan zina itu tidak menjadi fitnah? Kembali menjawab, kalau memang konteks ke belakang ya tidak. Artinya apa? Saksi ahli bahasa di sini adalah hanya menerangkan sajian saja yang disajikan. Bahkan saya tanyakan daripada pihak saksi sebagai bahasa ya. Ada BAP yang ternyata tidak ditandatangani pada masing-masing